Halo, langsung aja kita mulai eksplorasi kali ini. Kita bakal ngomongin gimana satu formasi geologis di Banten, Indonesia, bisa jadi jangkar spiritual yang terus bertahan ngelewatin berbagai zaman sejarah yang benar-benar beda. Maksudnya, kita nggak cuma lagi bahas gunung biasa nih, kita lagi ngelihat saksi bisu peradaban manusia yang secara harfiah terus hidup dan bernafas. Dan kalau kita lihat agendanya, kita bakal memperlakukan gunung ini layaknya kapsul waktu. Kita mulai dari pasak bumi Tanah Banten, masuk ke era pemujaan megalitikum, terus bergeser ke pusat spiritual Hindu-Sunda, melihat transisi Kesultanan Islam Banten, sampai akhirnya ngebahas warisan sakral masa kini. Nah, yang bikin gunung ini super menarik dari awal adalah identitasnya yang berlapis. Namanya sendiri diambil dari realitas fisik di sana, yaitu tanaman merambat berbatang putih pulasari. Tapi di saat yang sama, statusnya itu diangkat ke level kosmis lewat legenda Sunda Wiwitan. Konon, gunung ini dipercaya sebagai bagian dari Gunung Mahameru atau Kailasa yang dipindahin langsung dari India buat jadi pasak bumi di tanah Jawa. Luar biasa kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pasak bumi Tanah Banten. Ngomongin fondasi fisik dan mitosnya. Berdiri megah di ketinggian 1.346 meter di atas permukaan laut di Pandeglang, stratovolcano tua ini benar-benar mendominasi landscape sekitarnya. Angkanya mungkin nggak bikin gunung ini jadi yang tertinggi di Indonesia, tapi kalau bicara soal wibawa spiritualnya, wah itu sih nggak ada tandingannya. Bayangin aja, gunung ini punya kaldera yang dalamnya sampai 300 meter, dan fumarol aktif yang terus mengepulkan asap. Secara geologis memang nggak ada catatan letusan modern, seolah-olah dia lagi tidur panjang. Tapi asap belerang yang terus keluar dari perut bumi ini ngasih semacam energi mistis yang bikin gunung ini terasa benar-benar hidup buat siapa aja yang datang ke sana. Lanjut ke bagian kedua, era pemujaan megalitikum atau masa para penganut pertama. Coba perhatiin poin krusial di sini, yaitu kesinambungannya yang luar biasa. Penghormatan manusia di tempat ini itu bukan cuma tren sesaat. Ini adalah tradisi suci yang berevolusi mulus selama lebih dari 2.500 tahun tanpa putus. Dari era megalitikum, nyambung ke masa Hindu-Sunda, sampai masuk ke era Kesultanan Banten. Sekitar 2.500 tahun yang lalu, para penganut pertama ini ninggalin bukti fisik yang nyata di lereng gunung. Ada situs Citaman, Batu Bergores Cidarese, dan situs Batu Gong, yang beneran bentuknya mirip alat musik gong. Ini bukan sekedar temuan acak loh. Ini bukti nyata kalau udah ada sistem kepercayaan purba yang terorganisir banget di kaki Pulau Sari. Fokus peribadatan mereka saat itu murni animisme. Manusia purba memanfaatkan mata air suci di Pulau Sari buat menyucikan diri dan menghormatin roh leluhur mereka. Air yang ngalir dari gunung yang hidup ini dianggap sebagai jembatan langsung antara dunia fisik kita dengan dunia spiritual. Masuk ke bagian ketiga, pusat spiritual Hindu-Sunda sebagai pusat spiritual utama. Perhatiin gimana energinya bergeser saat kita masuk ke abad ke-10. Gunung ini bertransformasi jadi jantung spiritual mutlak buat kerajaan Hindu-Sunda yang berkuasa waktu itu, khususnya untuk wilayah Bantan Girang. Ini udah bukan sekedar tempat keramat lokal lagi, tapi udah jadi fondasi spiritual sekaligus simbol legitimasi buat para penguasa kerajaan. Bukti kuat dari kemegahan spiritual ini bisa kita lihat dari peninggalan Arca Caringin. Patung-patung ini sekarang tersimpan aman di Museum Nasional. Dan mereka secara spesifik nampilin panteon dewa-dewa utama Hindu, kayak Shiva, Brahma, Ganesha, Durga, sampai Batara Guru. Yang bikin para ahli takjub adalah gaya pahatan dari arca-arca ini sangat mirip dengan langgam Jawa Tengah di awal abad ke-10. Fakta ini langsung menetapkan Pulau Sari sebagai pusat spiritual Hindu-Siwaistik yang besar. Dan secara otomatis ngehubungin pentingnya seni dan agama di sana dengan lanskap peradaban Jawa yang jauh lebih luas pada masa itu. Sekarang kita tiba di bagian keempat, transisi Kesultanan Islam Banten, sebuah momen transisi besar. Disinilah kita ngelihat proses estafet budaya yang benar-benar epik. Di satu sisi, ada Pucuk Umun, pemimpin adat yang memimpin sekitar 800 pendeta Hindu di gunung tersebut. Dan di sisi lain, datanglah tokoh penyebar Islam, Sunan Gunung Jati, beserta putranya Maulana Hasanuddin. Alih-alih digambarin sebagai penaklukan, teks-teks kuno kayak sejarah Banten justru menceritakan kalau Gunung Pulau Sari ini jadi semacam panggung utama buat transisi kekuasaan dan keyakinan yang sangat transformatif. Dan momen di lereng gunung inilah yang akhirnya mengarah langsung pada berdirinya Kesultanan Banten. Dan akhirnya bagian kelima, warisan sakral masa kini, alias fungsi gunung ini di era modern.
Kayak yang bisa kita lihat sekarang, Pulau Sari membawa perannya secara harmonis. Presentasinya seimbang banget antara jadi destinasi pendakian rekreasi modern dan tempat wisata ziarah budaya serta religi yang mengakar kuat. Nggak lupa juga, sangat vital perannya untuk pelestarian alam dan konservasi sumber air. Tapi ingat, karena ini masih dianggap sebagai sumbu sakral peradaban masyarakat Banten, aturan adat kuno masih mengikat erat. Jadi pengunjung nggak bisa datang terus teriak-teriak sembarangan sambil mendaki. Kita tuh secara harfiah lagi jalan di atas lembaran sejarah sakral berusia ribuan tahun yang menuntut etika dan rasa hormat yang tinggi. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita. Gimana kita, sebagai pengunjung modern, bisa mastiin kalau kita tetap menghormati gema dari 3 peradaban berbeda ini saat kita mendaki lerengnya? Saya biarin kalian ngerenungin hal itu sejenak. Semoga pendakian kalian berikutnya bukan cuma sekedar cari keringat, tapi benar-benar jadi momen melangkah melintasi kapsul waktu yang hidup. Sampai ketemu di eksplorasi kita selanjutnya.